kami masih mau ada di kabinet loh, karena dapat fasilitas istimewa. Tapi, di sisi lain kami juga lagi membangun koalisi dengan kelompok yang tidak suka sama pemerintah, yakni PKS dan Partai Demokrat. Mungkin begitu kiranya pesan yang disampaikan oleh kader Partai Nasdem yang masih jadi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Ya, bermain dua kaki. Strategi main dua kaki yang dilakukan oleh partai itu sebenarnya hanya menguntungkan jangka pendek saja, tapi tidak untuk jangka panjang. Bahkan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, partai yang main dua kaki justru terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Lihat saja, Partai Demokrat yang pada pemilu 2014 lalu menjadi partai penyeimbang. Perolehan suara justru menurun dari yang awalnya sebagai pemenang pemilu menjadi hanya di posisi keempat. Kemudian, pada pemilu 2019, Partai Demokrat kembali main dua kaki, yakni secara de jure mengusung Prabowo, tapi ketika kadernya banyak yang mendukung Jokowi, malah dibiarkan saja alias gak diberi sanksi oleh SBY. Terakhir, perolehan suara partai itu merosot lagi, dari yang awalnya berada di posisi keempat menjadi ke posisi 7 parpol yang lolos ke Senayan. Dari yang awalnya mendapat suara 10,19%, cuma jadi 7,77%. Ini kalau masih main dua kaki lagi pada pemilu 2024 mendatang, siap-siap saja Demokrat jadi partai gurem beneran. Kenapa demikian? Karena orang Indonesia benci alias tidak suka sama orang-orang yang munafik alias suka mendua. Di samping itu, tentu hadirnya Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN sebagai peserta pemilu 2024 juga turut menjadi ancaman tersendiri bagi Partai Demokrat. Karena ceruk suara mereka itu sama. Pengalaman pahit yang dialami oleh Partai Demokrat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi partai-partai yang lain bahwa main dua kaki itu bukanlah strategi politik yang baik. Di zaman lato-lato seperti ini, ternyata masih ada juga partai yang suka begituan ya. Partai apakah itu? Partai apa lagi kalau bukan partai yang sok keren ngusung restorasi Indonesia? Nasdem. Jadi, pada Oktober 2022 lalu, Partai Besutan Surya Paloh tersebut mengumumkan dekret ketum yang menggegerkan sejagat dunia maya dan seisinya yakni Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang. Kenapa menggegerkan? Karena Anies itu oposisi, sedangkan Nasdem, 3 kadernya menikmati kursi empuk menteri di kabinet Jokowi. Di samping itu, saat menjadi gubernur DKI dulu, Anies tidak mendukung bahkan terkesan menghambat kebijakan pemerintah pusat. Contohnya, soal penanganan banjir di DKI, Anies tidak melanjutkan pengerjaan normalisasi sungai seperti yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok saat menjabat sebagai gubernur sebelumnya. Dia malah sibuk ngomongin naturalisasi sungai, yang pada akhirnya diketahui naturalisasi sungai ini adalah tidak melakukan apa-apa terhadap sungai, alias sungai yang sudah mendangkal, menyempit dan dipenuhi oleh sampah-sampah dibiarkan saja natural apa adanya. Lucunya, ketika Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengajaknya bekerja sama mengatasi permasalahan banjir di DKI, malah ditantang debat oleh Anies. Ini memang benar-benar gubernur tata kata. Kemudian, yang tidak kalah mengerikannya, ex-Mendikbud yang dipecat itu merangkul sekelompok radikal. Ia begitu menikmati didukung oleh FPI, HTI, dan PA212. Padahal, kelompok ini selalu ingin melengsarkan Jokowi, menghalangi umat non-muslim melakukan ibadah, menyerbu sekolah Katolik, membuat onar, merusak warung makan, menyerbu leasing lantaran motor salah seorang laskar yang nunggak bayar diambil paksa oleh pihak leasing tersebut, dan lain-lainnya lagi.
Sedangkan HTI, kita tahu sendiri bagaimana mereka ingin membubarkan negara ini dan menjadikannya khilafah. Mereka juga anti Pancasila serta mengharamkan pemilu dan demokrasi. Jadi bertentangan banget dengan sistem negara kita, bukan? Dan jangan salah, organisasi ini atau Hizbut Tahrir terlibat dalam politik kebencian loh, intoleran, membolehkan anggota dan pengikutnya melakukan kekerasan dengan alasan ideologi serta menyuruhkan penghancuran terhadap umat Hindu, orang Rusia serta orang-orang Yahudi. Itulah kenapa di negara-negara maju seperti Jerman, Rusia, dan Tiongkok, Hizbut Tahrir dilarang. Termasuk di negara Islam sekalipun, seperti Mesir dan Turki juga menolak keberadaan ormas tersebut. Agak ngeri-ngeri sedep memang kalau Anies terpilih jadi presiden. Gak kebayang bagaimana Indonesia yang multi etnik, multi ras, dan multi agama ini dikelola oleh mereka. Tapi Nasdem mana peduli soal ini. Yang ada di benak kader dan pengurusnya hanya bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya di pemilu 2024 nanti. Persoalan kelompok intoleran mau berkembang pesat bak cendawan di musim hujan itu urusan belakangan. Jadi bisa dibilang posisi Nasdem saat ini mau yang enak-enaknya saja. Suara dari kelompok oposisi, kelompok intoleran serta haters Jokowi mau, tapi kursi menteri juga mau. Memang benar-benar partai yang kemaruk. Celakanya, sekjen partai itu yang juga menjabat sebagai Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan Nasdem tidak akan keluar dari kabinet Jokowi hingga 2024. Komitmen politik Partai Nasdem sebagaimana yang disampaikan Ketua Umum akan terus mengawal sampai selesainya masa tugas jabatan Presiden. Sekali lagi, Partai Nasdem sangat konsisten untuk memberikan dukungan melaksanakan pemerintahan sampai selesai dan sukses. Begitu katanya. Artinya apa? Meskipun pesan yang dia sampaikan terkesan bijaksana, tapi kalau diperhatikan lebih jauh, Johnny G. Plate ini secara terang-terangan mengatakan, Nasdem ini main dua kaki. Generasi milenial harus paham hal seperti itu ya. Mana nanti partai yang layak dan mana yang tidak layak untuk kita pilih.